pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Kapolda Sumsel memastikan pelaksanaan pemungutan suara ulang PSU Pilkada 4 Lawang hari ini berlangsung aman dan kondusif. Dalam momentum peringatan Hari Kartini, perjuangan kaum perempuan kembali mendapat sorotan dengan menempati posisi strategis di berbagai sektor ruang publik. Selamat siang, pendengar. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Selain informasi tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan siang ini Sabtu 19 April 2025 yang dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Abah Surya, inilah Warta Berita selengkapnya. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Andi Rian R. Jayadi memastikan pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU pemilihan kepala daerah atau Pilkada Kabupaten 4 Lawang hari ini berlangsung tertib, aman, dan kondusif. Pemungutan suara ulang PSU pemilihan kepala daerah Pilkada Kabupaten 4 Lawang dilaksanakan hari ini Sabtu 19 April 2025 dalam suasana yang tertib, aman, dan kondusif. Antusiasme warga tampak tinggi sejak pagi dengan berbondong-bondong menuju tempat pemungutan suara TPS untuk menentukan pemimpin baru daerah mereka. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan PSU, pemerintah Kabupaten 4 Lawang menetapkan hari ini sebagai hari libur daerah. Langkah ini diambil agar masyarakat dapat fokus menyalurkan hak pilihnya tanpa terganggu aktivitas pekerjaan. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Polisi Andi Rian R. Jayadi melakukan pemantauan ke lapangan meninjau sejumlah lokasi pencoblosan. Kapolda didampingi oleh penjabat atau PJ Bupati 4 Lawang dan pejabat lainnya memberikan pernyataan dan imbauan agar masyarakat dan seluruh pihak terkait menjaga keamanan dan persatuan. Secara umum, Kabupaten 4 Lawang alhamdulillah aman, Pak. Lancar, insya Allah. Di dalam kesempatan ini sekaligus juga saya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama menyalurkan yang memiliki hak suara berdasarkan DPT tentunya ya, berdasarkan DPT, hadapi pemilihan dengan hati gembira, senang, jangan menjadikan proses pilkada ini jadi bahan konflik. Menurut saya kita tahu proses pemilihan kepala daerah ini kan biasa, Mas. Hal yang rutin, jadi jangan sampai nanti hanya persoalan pilkada sehari kemudian kita jadi berkonflik dengan tetangga, dengan keluarga, malah ya Pak, sekian tahun konfliknya. Pilkadanya sehari doang. Semoga PSU ini kondusif, lancar, partisipasi masyarakat tinggi. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum KPU 4 Lawang menargetkan peningkatan partisipasi pemilih pada PSU kali ini mencapai 80%, naik signifikan dari angka 72% pada Pilkada serentak 2024 lalu. Ketua KPU 4 Lawang, Eksan Budiman memastikan distribusi atribut pilkada dipastikan aman. Diakuinya meningkatnya persaingan dua pasangan calon yaitu Budi Antoni Aljufri, Heni Ferawati atau HBA Heni dengan Jonci Muhammad Arifai atau JM-FAI diyakini menjadi faktor pendorong partisipasi masyarakat. Hari ini juga logistik itu akan tiba di gudang PPK, akan diinapkan di gudang PPK itu selama 1 malam, dan insya Allah besok tanggal 18 seluruh logistik itu harus digeser dari gudang PPK menuju PPS dan langsung ke TPS masing-masing di seluruh wilayah Kabupaten Palembang. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap DPT untuk PSU tercatat sebanyak 257.020 orang yang tersebar di 531 TPS di 10 kecamatan. Untuk mendukung kelancaran proses, KPU telah membentuk badan ad hoc yang terdiri dari 50 anggota PPK, 468 PPS dan sekretariat PPS, 3.717 anggota KPPS, serta 1.062 petugas ketertiban TPS. Kehadiran jajaran pimpinan daerah diharapkan dapat menjadi bukti komitmen menjaga netralitas, ketertiban, serta menjamin transparansi selama proses demokrasi berlangsung. Warga berharap PSU ini menjadi momentum demokrasi yang lebih baik dan melahirkan pemimpin yang aman serta mampu membawa perubahan dan kemajuan bagi Kabupaten 4 Lawang. Sementara itu, Ketua Bawaslu Sumatera Selatan Kurniawan mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima 2 laporan terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU Pilkada
Kabupaten 4 Lawang. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan ketidaknetralan aparatur sipil negara atau ASN dan kepala desa. Selain itu, Bawaslu juga menerima laporan mengenai surat undangan memilih yang tidak sesuai, di mana terdapat pemilih yang namanya dicoret dan diganti dengan orang lain. Namun temuan tersebut telah ditangani langsung oleh Panitia Pengawas Kecamatan atau Panwascam. Kurniawan menegaskan bahwa proses pemungutan suara harus sesuai dengan daftar pemilih tetap atau DPT dan pemilih wajib membawa surat undangan yang sah. Bawaslu Sumatera Selatan berkomitmen untuk mengawal jalannya PSU agar tetap jujur, adil dan transparan serta menindak setiap pelanggaran yang terjadi di lapangan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Sumatera Selatan menyatakan dukungan terhadap rencana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikti untuk menerapkan kembali sistem penjurusan di jenjang sekolah menengah atas atau SMA. Anggota Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan, Fajar Febriansah, menyatakan dukungannya terhadap rencana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti untuk menghidupkan kembali sistem penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di tingkat SMA mulai tahun ajaran 2025-2026. Menurut Fajar, penjurusan bukanlah hal baru dalam sistem pendidikan nasional karena sebelumnya juga telah diterapkan dan terbukti membantu dalam pemetaan potensi akademik siswa. Politisi PAN itu menilai kembalinya sistem penjurusan justru menjadi upaya untuk mempersiapkan lulusan SMA agar lebih siap masuk ke jenjang perguruan tinggi sesuai dengan bidang yang mereka pelajari sejak awal. Fajar juga menyoroti bahwa penerapan kurikulum merdeka selama ini masih menemui berbagai kendala di lapangan, terutama dalam implementasi di sekolah. Pembelajaran melalui jurusan IPA, IPS, dan Bahasa, karena kita lihat tujuan akhirnya apa? Karena ini tujuan akhirnya untuk menggali potensi akademik dalam rangka penjaringan menuju perguruan tinggi sesuai dengan spesifikasi ilmu yang telah dipelajari di tingkatan SMA. Nah, kami pada dasarnya akan memaksimalkan karena ini kan bukan hal yang baru. IPA, IPS, dan Bahasa ini sudah pernah kita selenggarakan dari yang masa lampau, dan memang hasil dari produk pemilahan dalam 3 jurusan ini juga sudah terlihat. Jadi ini bukan barang yang baru, sehingga kalau memang sudah kajian dari Kementerian Pendidikan menentukan hal ini, kita dari Komisi 5 akan mendorong juga. Tidak masalah kurikulum baru buat tiap tahun ganti menteri ganti. Fajar menegaskan jika memang sudah melalui kajian dari kementerian, maka Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan akan mendukung penuh penerapan penjurusan tersebut. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, dalam momentum peringatan Hari Kartini, perjuangan kaum perempuan kembali mendapatkan sorotan. Kini perempuan dinilai semakin mampu menempati posisi strategis di berbagai sektor ruang publik, mulai dari pemerintahan, politik, pendidikan, hingga ekonomi. Memperingati Hari Kartini menjadi momen penting untuk mengenang perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di Indonesia. Dosen Universitas Sriwijaya Latifah Ratnawati mengungkapkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap isu kesetaraan gender harus terus ditingkatkan karena tantangan ini masih nyata hingga saat ini. Menurut Latifah, semangat Kartini harus tetap hidup dalam kehidupan sehari-hari, terutama di bidang pendidikan, dunia kerja, dan pengambilan keputusan publik. Ia menegaskan bahwa Hari Kartini bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan kesempatan untuk merefleksikan sejauh mana hak-hak perempuan telah diakui dan dihargai. Mengaitkan bagaimana kesetaraan gender yang bisa kita lihat pada saat ini, terutama bila dikaitkan dengan dunia kerja, memang tampaknya dia sudah memperlihatkan hal yang menggembirakan. Ya, saya katakan menggembirakan karena tidak sedikit kaum perempuan kita yang menduduki jabatan-jabatan strategis, baik di lingkungan pemerintahan di tingkat kabupaten, tingkat kota, bahkan pada tingkat pemerintahan pusat. Ya, kita banyak lihat bagaimana perempuan-perempuan kita yang berhasil menduduki jabatan-jabatan strategis. Latifah juga mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda, untuk lebih peka dan aktif menciptakan lingkungan yang adil dan inklusif bagi perempuan. Kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender menurutnya bukan hanya menjadi tanggung jawab perempuan, tetapi juga tugas bersama semua pihak.
Selain itu, pentingnya peningkatan kesadaran ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang lebih adil, di mana perempuan memiliki kesempatan yang setara dalam berbagai bidang kehidupan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh melalui Play Store dan App Store. Anda juga bisa menyimak siaran kami melalui streaming kanal YouTube RRI Palembang Pro 1. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Mendengar meningkatnya jumlah anak jalanan di wilayah Sumatera Selatan memicu keprihatinan berbagai pihak. Pemerintah daerah diminta untuk lebih serius dalam menangani persoalan ini dengan memperhatikan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Masih banyaknya anak telantar dan fakir miskin di Sumatera Selatan menjadi sorotan pengamat pendidikan Sumatera Selatan Suherman. Menurutnya, sepatutnya anak-anak tersebut bersekolah bukan beraktivitas untuk mencari atau mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Sesuai dengan ketentuan undang-undang, pemerintah, khususnya pemerintah daerah, harus mencukupi dan memenuhi segala kebutuhan pendidikan bagi anak-anak tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar. Kepada anak-anak seperti itu, misalnya dia diberikan sekolah sanggar mereka, diberikan sekolah yang formal atau non formal. Bagaimana anak-anak ini kan merupakan aset. Nah, artinya APBD kabupaten kota juga harus memberikan supply kepada anak-anak demikian, sehingga anak-anak ini merasa bahwa mereka tidak perlu lagi mencari uang kalau untuk kebutuhan sekolah sudah dibiayai oleh APBD maupun APBN. Nah, kita lihat dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara. Artinya negara itu mempunyai beban untuk mendidik anak-anak seperti ini. Karena itu amanah Undang-Undang Dasar 1945. Suherman juga menyoroti dari pantauan dirinya sejumlah aktivitas pengemis maupun gembel termasuk anak-anak yang beraktivitas mengemis masih cukup tinggi di Sumatera Selatan, khususnya di kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pendengar. Tim Polrestabes Palembang berhasil mengamankan seorang pria berinisial SWL yang kerap melakukan aksi vandalisme di sejumlah titik kota. Tidak hanya itu, saat ditangkap pelaku juga kedapatan membawa narkotika jenis ganja. Seorang pemuda berinisial SWL resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah tertangkap tangan mencoret dinding rumah warga dan kedapatan membawa narkotika jenis ganja. Kapolrestabes Palembang Kombes Haryo Sugihartono mengatakan tersangka diketahui telah melakukan aksi serupa di sejumlah lokasi. Dari hasil penyelidikan, pelaku sudah 10 kali melakukan vandalisme di rumah warga. Tak hanya itu, SWL juga mengaku rutin mengkonsumsi ganja sebelum beraksi dengan tujuan menambah rasa percaya diri. Karena memberikan corak-corak diri tersebut juga memberikan tulisan-tulisan atau narasi yang bersifat dapat dikatakan mendiskreditkan lembaga pemerintah maupun perorangan yang pada akhirnya semacam satu bentuk teror. Kepada polisi, tersangka mengaku membeli ganja dari akun di media sosial Instagram. Dirinya juga berdalih aksi vandalisme tersebut dilakukan semata untuk mengisi waktu luang dan tidak ada niat menyebarkan ujar kebencian. Pakai maksud 21 paket. 21 gram banyak sekali. 3 paket cuma. 3 paket tapi beratnya 21,24 gram dan cukup lumayan. Kamu beli dari siapa? Dari akun Instagram. Siapa? Akun Instagram. Atas perbuatannya, SWL dijerat pasal berlapis terkait pengerusakan barang milik orang lain dan pelanggaran Undang-Undang Narkotika dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. Lamsihar Siltonga melaporkan. Olahraga atletik
Atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan Nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang. Sriwijaya FC tidak akan terpengaruh terkait Dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. berita olahraga. Kita ke berita olahraga. Pendengar, Sriwijaya FC memilih fokus untuk membangun tim secara bertahap dan berkelanjutan guna menghadapi Liga 2 musim 2025-2026. Pendekatan ini diambil demi memastikan kestabilan tim dalam jangka panjang, baik dari segi kualitas maupun karakter pemain. Alex Rusli, Komisaris Utama PT Sriwijaya Optimis Mandiri, menegaskan bahwa kekuatan sejati sebuah tim terletak pada fondasi yang kokoh. Salah satu elemen penting dalam pembentukan fondasi itu adalah kontribusi pemain muda lokal. Oleh karena itu, Laskar Wongkito kembali menaruh kepercayaan besar pada talenta asli Sumatera Selatan. Bertahan tapi ya kalau bertahan tapi udah berikan habis. Rasanya kalau mau langsung Liga 1 sih berat juga. Langkah ini bukan hal baru bagi Sriwijaya FC musim lalu. Sejumlah nama lokal juga berhasil menembus tim utama dan menunjukkan performa menjanjikan. Kedepan, pendekatan ini akan terus dilanjutkan dengan harapan bisa melahirkan kekuatan baru yang tahan banting dan berkarakter kuat. Pendengar, informasi tadi mengakhiri Warta Berita siang ini, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abbas Surya. Terima kasih perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.